warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, kasih sayang yang tidak pernah terputus, bantuan, pertolongan, kemudahan, dan juga penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya sejauh mana kita bersyukur kepada Allah, maka sejauh itu nanti kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah jikalau benar-benar beribadah kepadanya. Dalam ayat ini An-Nahl, Allah mengkaitkan antara syukur dan ibadah yang sebenar-benarnya, menunjukkan kepada kita bahwa syukur dan ibadah dua hal yang saling berkaitan. Syukur semakin bagus, maka ibadah pun semakin bagus. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mengkaji, berusaha untuk mengenal nama-nama Allah, Asmaul Husna, berusaha untuk memahami dan mentadabburi serta mengamalkan kandungan ibadah yang ada pada Asmaul Husna. Sudah kita bahas pertama nama Allah, nama yang paling agung, Allah, yang artinya maha disembah. Yang kedua telah kita bahas nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang artinya apa, serta konsekuensi ibadah yang harus kita tunaikan. Di antaranya kalau kita betul-betul faham akan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah, maka harusnya kita pun bersikap lebih hati-hati agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Kemudian juga telah kita bahas nama Al-Hayyu, maha hidup. Kemudian telah kita bahas nama Al-Qayyum, maha berdiri sendiri dan mengurusi seluruh makhluknya secara terus menerus. Pripun Bapak Ibu, masih ingat enggak ini? Ya, itulah nama yang kita bahas. Hari ini kita masuk nama berikutnya, yaitu Ar-Rabb, Ar-Rabbu. Biasanya diterjemahkan apa? Rabb. Biasanya apa? Ya, biasanya diterjemahkan dengan kata Tuhan. Nanti kita lihat apakah betul apa tidak. Tapi yang penting Ar-Rabbu itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Ar-Rabbu itu disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 900 kali. Nama Allah Ar-Rabbu itu disebutkan lebih dari 900 kali. Di dalam menyebutkannya pun macam-macam. Di antaranya yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi
Rabbil Alamin. Itu kan menyebutkan nama Allah Rabb dan disandarkan kepada alam semesta makhluknya. Demikian juga setiap kali kita berdoa, kalau di Al-Quran banyak sekali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam Al-Fatihah ayat 2. Kemudian juga dalam Al-An'am 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Demikian juga firman-Nya dalam Hud ayat 66, Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Dan banyak sekali, intinya 900 lebih disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan juga Rabb ini merupakan nama Allah yang sering kita gunakan untuk berdoa. Kita sering memanggil Allah dengan nama ini. Napa Pak contohnya? Ya banyak. Rabbana, kan banyak itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertama kita manggil Rabbana. Demikian juga di dalam Al-Quran pun disebutkan doa-doa para nabi yang menggunakan kata Rabb. Misalnya doanya Nabi Adam beserta istri beliau, diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Itu disebutkan pertama Rabbana, doa Nabi Adam beserta istrinya. Demikian juga doa Nabi Nuh di dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli waliwalidayya. Kembali Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh pun berdoa pakai Rabb. Demikian juga Nabi Musa di dalam surat Al-A'raf 151, Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika. Kembali disebutkan Rabbi. Demikian juga doa Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 33, Rabbis sijnu, dan seterusnya banyak sekali. Makanya tadi disebutkan bahwa 900 lebih nama Ar-Rabb disebutkan di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan akan betapa agungnya, betapa tingginya nama Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita harus mempelajarinya, memahaminya, agar tatkala kita berdoa menyebut nama Allah yaitu Ar-Rabb, kita mampu menghadirkan ibadah hati. Maka poin pertama setelah kita tahu akan nama Allah adalah Ar-Rabb, disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Arti Ar-Rabb itu apa? Kalau diartikan Tuhan, Tuhan itu apa Pak? Begitu. Maka kita katakan Rabb itu intinya nama Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya ada 3 sifat. Pertama adalah Al-Khaliq, mencipta. Yang kedua adalah Al-Malik, yang memiliki, yang merajai. Yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Maka Rabb itu ya ini mencakup 3 sifat ini.
Rabb dikatakan Rabb kalau memiliki 3 sifat ini: mencipta, memiliki, dan mengatur. Maka tatkala kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli, dan seterusnya, itu kita hadirkan dalam hati kita bahwa Allah itu, Rabb itulah yang mencipta, memiliki, dan mengatur. Ketiga hal ini tidak terkumpulkan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya tidak ada satupun yang bisa menggabungkan 3 sifat ini. Manusia contohnya, manusia paling cuma bisa 1, maksimal 2. Misalnya mencipta, meskipun bukan mencipta, manusia cuma sekedar merubah-rubah bentuk saja yang Allah ciptakan. Tapi anggaplah bisa membuat manusia. Tapi orang yang bisa membuat, meskipun tidak bisa dikatakan mencipta, belum tentu dia bisa memiliki. Itu manusia. Ya, contoh para tukang-tukang bangunan itu kan mampu toh membuat rumah yang bagus. Tapi belum tentu mereka yang memiliki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Selain Allah itu makhluk, selain Allah itu ciptaan Allah, semuanya. Mau dari benda mati, benda hidup, manusia, malaikat, jin, mau yang di bumi, yang di langit, yang tidak kita ketahui, semuanya adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabb itu mencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah bukan sekedar mencipta, tapi Allah juga memiliki. Kalau manusia tadi bisa dia membuat, tapi belum tentu bisa memiliki. Atau bisa juga manusia itu memiliki, namun apa Pak? Belum bisa membuat. Ya kayak HP bapak ibu itu milik siapa? Yang telah dibeli ya milik kita. Apa bapak ibu bisa membuat? Itulah manusia lemah sekali. Tapi Allah memiliki, menguasai, merajai, dan kepemilikan Allah, penguasaan Allah itu tidak ada batasnya. Tidak dibatasi tempat, dan juga tidak dibatasi oleh waktu. Tempat, mau yang di bumi, yang di langit, tempat yang tidak kita kenal, itu semua Allah memilikinya, menguasainya, merajainya. Dan juga tidak dibatasi oleh waktu, mau sekarang, sebelum, nanti, terus. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti Rabb. Adapun manusia kalaupun bisa memiliki, semuanya serba terbatas. Pak Lurah katakanlah memiliki kekuasaan di mana Pak? Ya paling cuma di kelurahan dia. Dia keluar dari tempat dia, apa dianggap lurah oleh daerah lain? Kan enggak di situ. Anggap presiden, ya paling cuma memimpin di negara dia. Itu pun negaranya sendiri saja belum tentu bisa memiliki semuanya, menguasai semuanya. Terbatas.
Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi ini Allah yang memiliki, langit Allah yang memiliki dan menguasai, segala macam gerak-gerik yang ada Allah yang menguasai dan yang memiliki. Manusia terbatas oleh tempat dan juga terbatas oleh waktu. Lurah itu paling mimpin pinten tahun, Pak? 6. Bar Lampung saged dipilih lagi mboten? Berapa periode? 3. Bukan 2 toh, Pak? Oh, sudah panjang berarti. Masya Allah, berarti 6 tahun dipilih lagi, tambah 6, 12, pilih lagi 6 lagi, boleh, berarti 18 tahun. Iya, tetap saja dibatasi, hanya sampai 18 tahun. Maka terbatas. Mungkin antum ada yang nyeletuk, itu ada yang rajanya selamanya seumur hidup. Ya kita katakan tetap saja dibatasi hanya sampai hidup. Mati sudah tidak menjadi raja lagi, tidak memiliki lagi di situ. Maka kalau kita menyebut nama Allah Rabb, kita harus yakin Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah selain mencipta, memiliki, yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur, yang mengurusi. Seluruhnya Allah urusi, seluruhnya Allah yang mengatur. Tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada satupun yang terlupakan, tidak ada satupun yang terlalaikan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawang kita saja ngatur keluarga kesulitan mboten, Pak? Yang punya istri 1, anak 5, mengaturnya sulit mboten? Gur bojo siji lho Pak niku, nek istrinya 2 tambah sulit apa tambah gampang? 3, 4 tambah sulit lagi. Lawang boro-boro istri dan keluarga, lawang kita ngurusi lampu saja, lampu di rumah kita kadang-kadang lupa nggak dimatiin, nggih mboten? Itu manusia. Perkara sepele, hanya lampu saja kita kadang lupa. Terlewatkan kita tidak matiin, atau terlupakan tidak kita hidupkan. Lah Allah mengatur matahari, lampunya dunia ini, mulai menerbitkannya, menenggelamkannya, perputarannya, terus tanpa ada yang terlalaikan sedikit pun di situ. Kita cuma lampu kecil aja di rumah saja lupa. Belum lagi yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya ginjal. Ginjal itu paling ukurannya pinten, Pak? Segini. Ada? Segini ya? Ya, paling segenggaman lah. Ginjal yang sekecil ini, lihat Allah atur, bisa digunakan 24 jam non-stop sampai seumur bapak ibu semua. Digunakan untuk menyaring darah terus di situ, membersihkan darah di situ. Makanya kalau ginjal itu bermasalah, dia harus cuci darah. Untuk cuci darah itu sekali cuci pinten niku, Pak? Berapa juta? 500.000.
1,5 ya? Ya, 1,5 juta sekali cuci. Itu alatnya gede apa kecil? Kan gitu. Saya belum, alhamdulillah, semoga aja Allah menjaga kita semua dari penyakit ini, sehingga tidak tahu apa itu alatnya. Tapi kan biaya besar, dan alatnya pun saya yakin tidak bisa dipakai seperti ginjal. Itu ciptaan manusia, tapi Allah ngatur itu semua, Masya Allah. Kecil, 24 jam non stop kita tidur, kita nggak tidur. Umur sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, terus berputar menyaring darah di dalam tubuh kita. Sanyo itu paling banter nek di nonstop 24 jam pinten tahun, Pak? 1 tahun. Ini tuh. Langsung bodol nih gimana. Itu Masya Allah. Dan itu yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ginjal kecil, belum jantungnya, paru-parunya, pernafasan kita, dan seterusnya. Lah, itulah arti Ar-Rabb. Arti Ar-Rabb adalah yang mencipta, memiliki, dan mengatur. Kemudian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, setelah kita tahu Ar-Rabb itu nama Allah, kemudian Ar-Rabb itu artinya mencipta, memiliki, dan mengatur, kira-kira buah manis yang harus kita dapatkan dari mengenal nama Allah Ar-Rabb itu apa? Ini yang penting. Setelah tahu Ar-Rabb, berikutnya kita harus tahu ibadah yang dikandung di dalam nama Ar-Rabb itu apa. Konsekuensi yang harus kita lakukan tatkala mengenal dan menyebut nama Allah Ar-Rabb itu apa? Kita sering menyebutnya, berdoa, Rabbana atina rabbik firli wali walidayya Rabbana dhalamna anfusana. Terus baca Al-Quran 900 kali lebih menyebut nama Allah Rabb. Maka harus kita bisa menghadirkan artinya apa, lalu ibadah apa yang bisa kita lakukan. Pertama, di antara buah manis yang harus kita raih ketika mengenal nama Allah Ar-Rabb adalah kita harus memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar Allah yang mencipta, memiliki, mengatur seluruh, kita lihat badan kita, yang menciptakan ini Allah, yang memiliki juga Allah, yang mengatur semuanya juga Allah. Maka tentunya sudah menjadi kelaziman kita untuk memberikan ini semua kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mau berbangga apa kita ini, kan gitu. Kalau tahu semuanya kita tidak bisa berkutik sedikit pun, ya kita berikan diri kita, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita, rukuk kita, menyembelih kita, nazar kita, puasa kita, haji kita, bahkan hidup dan mati kita, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita. Sudah. Maka kita harus semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ibadah itu, kalau kita betul-betul menyadari nama Allah Ar-Rabb dengan 3 makna tadi, maka kita akan merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu kalau kita bisa betul-betul menghadirkan makna Ar-Rabb. Contoh, malam tidur di kasur yang empuk, dengan kamar yang sejuk, itu kan nikmat. Capek siangnya seharian bekerja, kita bisa merebahkan badan kita di kasur, Masya Allah, terlentang, seger. Itu kan nikmat sekali. Tapi bagi orang yang betul-betul bisa merasakan manisnya ibadah, tidur yang nikmat tadi tidak bisa mengalahkan nikmatnya solat malam tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun terbangun. Maka kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', badan mereka itu terangkat, terusik dari tidurnya, bangun solat malam. Kata Syekh Sa'di mengatakan bahwa mereka merasakan lezatnya solat malam lebih besar daripada lezatnya tidur di situ. Kapan? Ya tadi, kalau kita bisa betul-betul menghadirkan Ar-Rabb yang mencipta kita, bahkan seluruhnya alam semesta, yang memiliki seluruhnya alam semesta ini, dan yang mengatur. 3 ini terkumpul, manusia tidak bisa memiliki semuanya. Paling cuma 1 atau 2 tok. Rata-rata 1. Tidak bisa menggabungkan 3 sifat ini. Itu manusia. Maka kita tidak bisa membanggakan diri kita. Ya, contoh misalnya tukang parkir. Meskipun yang diparkirkan motor-motor mewah, mobil-mobil mewah misalnya, oke, dia bisa ngatur. Tapi apa bisa memiliki? Kan gitu. Dia ngatur, bisa parkir sini, parkir sana, maju mundur, Masya Allah. Tapi tidak bisa dia memiliki. Itu faedah pertama adalah memberikan ibadah kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah semuanya. Yang kedua, buah manis yang kedua setelah kita mengenal nama Allah Ar-Rabb adalah kembali kepada Allah saat mendapatkan permasalahan dan kesulitan. Kita harus kembali kepada Allah. Tatkala kita mendapatkan kesulitan pekerjaan, ingat, yang mengatur itu Allah. Maka kembalilah minta kepada Allah. Tatkala kita kesulitan mendidik keluarga istri kita, atau istri mendidik suaminya atau menasehati suaminya, ingat yang mengatur semua itu, memiliki semua itu Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Kalau kita kesulitan mendidik anak, sudah dididik, disekolahkan, dinasehati, dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kok ya masih dalam tanda kutip nakal misalnya. Ingat yang memiliki anak itu Allah, yang mengatur anak itu Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensinya kalau kita tahu mengenal nama Allah Ar-Rabb. Demikian juga kalau orang kesulitan rizki, kesulitan materi, mau makan sulit, Masya Allah, belanja pun sulit. Sekarang sekali belanja minimal 50.000 hanya dapat tempe, cabai,
nggih Pak, minyak goreng nggak dapat ya Pak ya. Kebutuhan semakin besar, semakin membengkak. Sama, yang mengatur rizki itu Allah, yang memberi itu Allah, yang memiliki rizki itu Allah. Dan seseorang kalau sudah diberikan rizkinya, dijatahkan rizkinya, maka dia tidak akan mati sampai rizki yang Allah tetapkan untuknya diberikan semuanya. Saya sering mencerita bahwa ada orang yang sakit di rumah sakit berbulan-bulan tidak bisa makan sama sekali, dibawa pulang sembuh, minta makan bubur, setelah makan bubur 1 mangkok mati. Padahal sebulan sebelumnya tidak pernah makan sama sekali. Saya katakan 1 mangkok bubur itulah rizki dia. Meskipun dia sudah koma, tergeletak di rumah sakit 1 bulan bahkan lebih, karena masih ada rizki 1 mangkok bubur yang belum dia makan, Allah berikan kepada dia. Allah sembuhkan, makan, mati. Kan ada yang kita merawat orang tua, itu kan kita merasakan kok minta aneh-aneh, sembuh seger, besoknya malah menghadap Allah, gitu Pak. Itu kan banyak kita dapatkan. Sugar bugar, udah sakit lama, segar bugar, minta ini minta itu makan, besoknya menghadap Allah, wafat. Maka kalau orang kesulitan seperti itu, ya kembali kepada Allah. Itu kalau kita mengenal Allah Rabb, bukan malah pergi ke dukun, ke orang pintar, kata orang. Itu kan tidak nyambung. Lawa yang ngatur Allah, yang memiliki Allah, maka tentunya harus kembali pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, jadi kalau ada kesulitan, ada kendala, ada permasalahan, apapun bentuk permasalahannya, permasalahan pribadi, permasalahan lembaga, kalau dia di lembaga, permasalahan di perusahaan, atau permasalahan di masyarakat tingkat RT atau RW atau lurah, bahkan kecamatan, kabupaten dan seterusnya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, doa kepada Allah. Allah yang mengatur mereka, membolak-balikkan hati mereka, yang menetapkan semuanya. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, buah manis dari mengenal nama Allah Ar-Rabb adalah kita bisa merasakan lezatnya ibadah, manisnya iman. Kenapa? Dengan mengenal Allah itu Ar-Rabb, yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur. Dan tatkala Allah itu mengatur, menetapkan hukum, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana yang makruh, itu semua yang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tatkala menetapkan sesuatu tidak lepas dari 3 kondisi. Karena itu keadilan Allah, atau karena karunia kebaikan dari Allah, atau karena ada tujuan tertentu di situ. Allah dalam menetapkan segala sesuatu, baik hukum, halal, haram, wajib, ibadah, atau menetapkan takdir untuk kita,
kapan mandiri, kapan bekerja, kapan mendapatkan rezeki, kapan menikah, kapan dan seterusnya. Itu semua mengatur Allah, dan dalam mengatur ini semua tidak lepas dari 3 kondisi. Allah mengatur itu karena keadilan Allah, bukan kezaliman Allah. Allah menetapkan karena kebaikan Allah atau karena tujuan tertentu. Jadi misalnya kalau kita sedang dicoba dengan cobaan sakit misalnya, maka yakinlah ini kalau enggak keadilan Allah, kebaikan Allah, atau ada tujuan tertentu. Tenang rasanya. Keadilan, mungkin kita pernah berbuat dosa, maka Allah coba kita dengan penyakit untuk menghapuskan dosa tersebut. Itu keadilan. Allah tidak pernah berbuat zalim. Atau kita sakit, kalau tidak punya dosa, bisa saja itu ihsan, karunia, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kebaikannya? Untuk mengangkat derajat kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menetapkan bagi setiap hambanya derajat di surga. Lalu kalau didapatkan ternyata hamba ini, kalau dilihat dengan amalannya nggak cukup untuk sampai ke derajat yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah beri cobaan sakit untuk mengantarkan ke derajat yang tinggi. Ini kan kebaikan, diberi cobaan sakit, justru itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau karena hikmah tertentu diberi cobaan sakit, misalnya mau umroh, sudah semuanya terpesan, siap, tinggal berangkat, qadarullah sakit nggak jadi berangkat. Kita katakan bisa saja itu karena tujuan tertentu. Di sana di perjalanan ada keburukan, atau ada kecelakaan, Allah berikan cobaan sakit agar terhindar dari keburukan yang lebih besar. Itu yang mengatur Allah. Itu baru contoh tentang musibah. Jadi orang ketika mendapatkan musibah tenang, bisa sabar. Demikian juga di dalam sholat, ibadah-ibadah itu yang menetapkan Allah. Dan semua ketetapan Allah, aturan Allah itu adalah yang terbaik untuk manusia. Baik di dunia maupun di akhirat, pasti mendatangkan manfaat di situ. Salat, bagaimana Allah mensyariatkan salat yang dulunya 50 kali dalam sehari semalam. Kira-kira kinten-kinten nek 50 kali sehari semalam, kita per berapa jam salat, Pak? Sehari semalam 24 jam, 50 kali berarti setengah jam sekali kurang lebih. 1 jam 2 kali sholat. Bapak kesini sampai rumah udah sholat lagi, balik ke masjid lagi. Kan gitu, mau tidur baru makler, azan lagi di situ. Tidak mampu. Maka Allah ringankan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun pahalanya 50 kali sholat, 5 kali waktu yang kita kerjakan duhur, asar, maghrib, isya, subuh, senilai dengan 50 kali. Belum lagi ketenangan yang bisa kita dapatkan, karena sehari kita 5 kali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita curhat kepada Allah di situ. Kita kembali kepada Allah di situ. Kita pasrah kepada Allah di situ. Kerja capek, banyak masalah, ini itu, sujud rasanya plong. Minimalnya mengurangi beban kita di situ. Apalagi kalau kita bisa khusyuk. Itu contoh baru sholat.
Jadi tidak ada syariat yang Allah tetapkan, melainkan semua ada hikmahnya, semua ada kebaikannya. Maka kita bisa menikmati dengan lezat ibadah-ibadah tersebut. Atau wanita misalnya, di mana wanita di dalam Islam kalau pergi jauh safar harus bersama mahram. Mungkin sebagian orang memandang sulit, kok ribet harus dengan mahram. Ingat, pergi jauh, kalau cuma dekat ya insya Allah tidak butuh mahram. Ke pasar, tempat kerja cuma dekat. Tapi kalau sampai sehari semalam maka membutuhkan mahram. Kita lihat apakah itu memberatkan? Enggak, sebenarnya justru memuliakan wanita. Allah ingin, syariat Islam ingin mengangkat wanita itu seperti ratu semua. Bapak tahu ratu? Ratu itu apa bisa Pak keluar sembarangan? Kan enggak bisa. Maka Islam pun memuliakan wanita itu justru. Maka kita pun lebih nikmat lagi. Maka saya katakan tadi, kalau kita mengenal nama Ar-Rabb yang mencipta, mengatur, memiliki, maka kita lebih bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Tuhan, Rabban. Itu pertama. Kalau kita bisa ridho Allah itu sebagai Rabb kita, yang menciptakan kita, memiliki kita, mengatur kita, mengurusi kita dari perkara kecil sampai besar, ridho, pasrah, maka kita akan merasakan dzaqa ta'mal iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, masih banyak namun kita cukupkan itu saja. Yang terakhir adalah dengan mengenal nama Allah Ar-Rabb, maka akan melahirkan sifat tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu Allah itu Ar-Rabb, mencipta, mengatur, memiliki, Allah yang mendatangkan kebaikan, menjauhkan dari keburukan, maka tentunya kita semakin tawakal kepada Allah, semakin pasrah kepada Allah. Dan kalau orang mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjamin, membantu dan mengurusi dia. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah akan menolong dia. Apa yang menjadi kebutuhannya Allah penuhi. Apa yang menjadi kesulitannya Allah lapangkan. Apa yang menjadi permasalahan dia Allah berikan jalan keluar. Itu buah yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah lebih tahu yang baik bagi kita mana, yang buruk bagi kita mana. Allah yang menetapkan semuanya. Manusia paling banter cuma bisa merencanakan. Kita mungkin
sekarang nanti jam 9 kajian selesai, langsung pulang ke rumah misalnya butuh setengah jam atau 15 menit. Setelah itu ingin pergi ke rumah saudara atau pengen menghadiri walimah atau pengen macam-macam, kan mengatur itu semua, merencanakan itu semua. Tapi sebagus-bagus rencana kita, Allah lebih tahu mana yang terbaik. Mungkin ada salah satu kegiatan yang tidak bisa kita lakukan semua. Ada hal lain yang lebih penting di situ. Maka sebelum merencanakan sesuatu, serahkan kepada Allah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita silahkan berencana, silahkan mengatur, buat jadwal, buat susunan kegiatan dan acara, tapi sebaik-baik pengatur adalah Allah. Kita tidak tahu pasti mana yang baik, mana yang buruk. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani Allahu wa iyyakum, setelah kita mengenal nama Allah Ar-Rabb, maka hendaknya kita pun terus menggunakan nama tersebut di dalam doa-doa kita. Ketika membaca Al-Quran, melewati nama ini, hadirkan makna tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka langsung terbesit Allah yang mengatur, mencipta, memiliki. Maka saya harus tawakal, saya harus serahkan semua kepada Allah. Ketika berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun pun sama. Berarti saya berdoa menyebut nama Allah Ar-Rabb, meminta yang terbaik. Adapun dikabulkan tidaknya nanti serahkan kepada Allah. Allah tahu mana yang sudah pada waktunya, yang sudah kita butuhkan dan baik untuk kita, mana yang belum kita butuhkan atau belum baik untuk kita. Demikian Bapak Ibu rahimani Allahu wa iyyakum, saya rasa cukup terkait dengan mengkaji nama Allah Ar-Rabb. Berarti sudah dapat lumayan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rabb. Dapat 6. Oke. Kita harapkan yang sudah dikaji hafal. Sampai nanti kita dapat berapa nanti kita lihat. Tapi yang penting yang sudah kita bahas, yang kita harapkan ya hafal plus tahu maknanya. Dan bisa kita mencoba untuk mengamalkan kandungan-kandungan dari Asmaul Husna tersebut. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.